berkaitan dengan azan. Azan bermakna an-nida ataupun panggilan. Nah, apakah boleh atau ada syariat yang menganjurkan kita mengadzankan orang yang telah meninggal dunia? Ini problem. Kalau kita lihat, ternyata fungsi daripada azan itu bukan hanya memberitahu bahwasanya waktu sholat sudah masuk, bukan hanya itu saja. Maka ada satu hadis, walaupun memang terjadi lagi nih perdebatan di kalangan ulama, yang mana hadis ini bercerita tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adzana atau yu'adzinu fi udunihi, mengazankan daripada salah seorang ketika terlahir. Ada yang mengatakan yang terlahir itu adalah Ibnu Ali ataupun anak daripada Ali, yaitu Hasan ataupun Husain. Ketika terlahir cucu daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau merasa gembira yang luar biasa. Maka beliau ambil ini anak, kemudian diazankan oleh Rasulullah fi udunihil yumna. Ini ada kaitannya nih. Di udunihil yumna, di telinga sebelah kanan, diazankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ada yang mengatakan hadis ini hasan, berarti sunnah kita mengazankan orang yang baru lahir. Ada yang mengatakan hadis itu dhaif, sehingga tidak termasuk syariat, tidak ada kategori pahala atau dosa. Ini ada yang berpaham demikian, sehingga beliau tidak berpendapat bahwasanya anak itu boleh diazankan, bahkan melarang itu. Padahal kan hadisnya jelas. Saya lebih cenderung mengazankan bayi yang lahir. Tapi di situ Nabi tidak membedakan apakah dia laki-laki atau perempuan. Nggak tahu muncul perbedaan itu kapan. Sehingga dalam asumsi kita, dalam pandangan kita, ketika itu anak laki-laki, maka diazankan di telinga sebelah kanan. Ketika dia perempuan, diazankan sebelah kiri gitu. Ini tidak tahu dari mana untuk membedakan mungkin dia laki-laki atau perempuan. Yang jelas sunnahnya bagi ulama yang berpandangan itu adalah sunnah, sama ada dia laki-laki, sama ada dia perempuan, tetap diazankan. Ya, bukan perempuannya yang mengazankan, tapi anak itu yang diazankan. Yang tidak boleh itu kan perempuan yang mengazankan, yang mengazankan menggunakan mic dan lain sebagainya, itu tidak boleh. Yang boleh itu laki-laki. Maka para ulama, dikarenakan azan dengan iqamah itu satu paket, maka ulama ini berpandangan mengazankan di telinga sebelah kanan disempurnakan dengan iqamah di telinga sebelah kiri. Nah, ini sudah termasuk kategori pandangan ulama, ya seperti itu. Maka ada juga yang mengkiaskan, intinya tidak ada satu hadis pun yang bercerita tentang pensyariatan bahwasanya azan dikumandangkan ketika seseorang dimasukkan ke liang kubur. Tidak ada dasarnya. Ya, dari hadis itu tidak ada. Ya, tapi ada ulama yang mengkiaskan, dijadikan sebagai rujukan kepada azan kepada bayi yang baru lahir tadi. Beralasan ketika bayi ini lahir ke dunia diazankan oleh Rasulullah. Alangkah baiknya ketika ini orang meninggalkan bumi juga diazankan. Di situ kiasan, ya. Tapi ingat, kalau yang kita paham kan ulama fuqaha ada 4, padahal banyak ada. Ya, ada namanya 7 mazhab, 8 mazhab. Yang kita pahami 4 mazhab. 4 mazhab itu pun terkadang kita khilaf. Ya, lupa seperti itu. 3 mazhab di antara ulama ini mengatakan tidak ada syariat untuk mengazankan orang yang sudah meninggal dunia. Sudah masukkan kubur, tidak ada. Imam As-Syafi'i juga berpandangan demikian. Tidak ada anjuran untuk mengazankan itu. Tapi ada satu pengikut daripada Imam As-Syafi'i mengkiaskan daripada azan yang terlahir tadi. Maka dia mengatakan boleh juga mengazankan orang yang meninggal dunia hendak dimasukkan ke liang kubur. Bahkan kalau kita lihat, kebanyakan ulama-ulama Syafi'iyah tidak mensyariatkan itu. Tidak mensyariatkan itu. Maka kalau ada saya ikut melayat untuk dikebumikan, Pak,
ketika sudah masuk ke liang kubur, maka apa kata mereka? Bahkan penggali kubur yang masih ada, siapa yang azan? Siapa yang azan? Saya pikir mulai berfatwa juga nih bapak tukang gali kubur ini, karena mungkin kebiasaannya seperti itu. Ketika mendengarkan demikian, saya secara pribadi tidak melarang juga, takut berdebat juga di situ. Orang lagi melayat pula jadi perdebatan. Sudah, silakan. Yang jelas kalau saya secara pribadi, seandainya ada keluarga dekat seperti itu, tidak menganjurkan untuk mengazankan itu. Tapi saya tidak berani melarang bapak untuk tidak mengazankan itu. Ya seperti itu. Ini pandangan hukumnya. Berarti yang lebih kuat tidak mengazankan. Itu lebih kuat. Karena jumhur kebanyakan ulama Syafi'iyah juga menganjurkan tidak demikian. Tidak ada anjuran, bahkan memakruhkan itu. Lebih baik ditinggalkan kata mereka. Kecuali ada segelintir orang ulama pengikut daripada Imam As-Syafi'i. Seperti itu. Lama benar. Kita tutup majelis kita dengan lafaz alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.